Selanjutnya LRS atau Logical Record Structure. Nah, dari transformasi sebelumnya ya sudah kelihatan akan didapatkan berapa LRS. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi untuk transformasi pelanggan, cara menggambarkannya seperti ini. Nama entitas atau nama LRS ya ada di luar. Yang di kotak adalah atributnya. Ada kode pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan. Jangan lupa primary key di garis bawah atau dikasih tanda ya. Terus untuk pesanan ya, cara penggambarannya seperti ini. Nama LRS-nya di luar ya, di luar kotak atau di atas. Di dalam kotak hanya ada atribut, nomor pesanan, tanggal pesanan, dan kode pelanggan. Kenapa ada kode pelanggan? Kita lihat lagi transformasinya. Karena transformasinya ke arah pesanan, maka nanti di pesanan ada kode pelanggan. LRS pelanggan ini memberikan primary key-nya ke LRS pesanan. Ditulis di sini kode pelanggan. Jangan lupa di tanda panahnya ditulis juga apa yang dikasih. Apakah kode pelanggan, nama pelanggan, atau alamat pelanggannya. Pasti adalah primary key-nya yang dikasih, yaitu kode pelanggan. Jangan lupa ditulis di dalam kotak pesanannya sebagai foreign key. Ya, foreign key ini dia primary key di tabel asalnya, tetapi dia key asing atau foreign key di dalam tabel lain ya. Selanjutnya untuk pesanan isi makanan. Ini masing-masing ya, transformasinya masing-masing. Pesanan sudah, isi ya. Nama LRS-nya di luar, di dalam kotak hanya ada atributnya yaitu nomor pesanan, kode makanan, jumlah pesan. Jangan lupa tanda panahnya. Tanda panah ke sini mengapa? Karena di sini ada nomor pesanan. Artinya apa? Bahwa LRS pesanan ini memberikan nomor pesanannya ke LRS isi atau tabel isi. Ya, jangan lupa ditulis apa yang dikasih. Ya. Selanjutnya makanan jadi tabel sendiri atau LRS sendiri, nama LRS-nya di luar, terus di dalamnya ada atribut kode makanan, nama makanan, satuan harga. Terus jangan lupa tanda panah ya. Apa yang dikasih? Primary key-nya. Primary key-nya apa? Kode makanan. Tulislah di sini ya. Selanjutnya untuk pesanan nota. Pesanan nota arah transformasinya ke nota. Artinya nanti pesanan memberikan primary key-nya ke nota. Kita lihat, pesanan memberikan nomor pesanan ke nota. Ya, jangan lupa arah panahnya, nomor pesanannya ditulis, ya, primary key-nya ditulis, dan jangan lupa diletakkan di dalam sebagai foreign key, ya. Nah, itu LRS-nya. Selanjutnya tabel atau relasi. Ya, kita lihat sebelumnya di LRS bahwa ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 LRS yang nantinya akan jadi 5 tabel juga. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa perbedaan master dan transaksi. Ada juga perbedaan lainnya antara master dan transaksi, bahwa di dalam master itu tidak ada foreign key, sedangkan di file transaksi itu ada foreign key-nya. Contohnya untuk pelanggan, ya, di pelanggan atributnya ada kode pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan. Kode pelanggan sebagai primary key, nggak ada foreign key-nya, berarti ini adalah file master. Ya, di pesanan
Ada nomor pesanan, tanggal pesanan, kode pelanggan. Nomor pesanan sebagai primary key dan kode pelanggan sebagai foreign key. Karena ada foreign key-nya, maka dia termasuk ke dalam file transaksi. Terus nota. Nota ada nomor nota, tanggal nota, nomor pesanan. Nah, nomor nota sebagai primary key dan nomor pesanan sebagai foreign key. Nah, kalau ada foreign key-nya berarti dia termasuk file transaksi. Untuk isi ada nomor pesanan, kode makanan, jumlah pesanan. Nomor pesanan ini karena sudah jadi tabel sendiri, maka dia termasuk primary key. Tapi dari asalnya bahwa nomor pesanan ini berasal dari tabel pesanan atau relasi pesanan, maka dia juga termasuk foreign key. Sama dengan kode makanan. Kalau dia sudah jadi tabel sendiri, berarti dia sudah menjadi primary key. Tetapi kalau dilihat dari asalnya, dia berasal dari relasi makanan, maka dia juga termasuk foreign key. Maka ini termasuk file detail, ya. Untuk makanan, ada kode makanan, nama makanan, satuan harga, dan kode makanan sebagai primary key. Tidak ada foreign key, berarti makanan ini termasuk ke dalam file master, ya. Nah, ini tabelnya ya. Cara membuat tabel atau relasi ini tinggal di kotak, ya. Nama tabelnya apa? Tinggal disebutkan pelanggan, ya. Untuk kolomnya, atasnya nama kolomnya itu adalah atribut. Penulisannya sesuaikan dengan penulisan yang ada di ERD, yang ada di transformasi, dan yang ada di LRS, ya. Ada kode pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan. Diidentifikasi bahwa kode pelanggan adalah primary key, maka ditulis PK di sini. Kalau dia primary key, ya. Pesanan dia termasuk file transaksi, ya. Ada nomor pesanan, tanggal pesanan, kode pelanggan. Nomor pesanan sebagai PK, primary key, dan kode pelanggan sebagai FK atau foreign key. Terus nota. Ada nomor nota, tanggal nota, nomor pesanan. Nomor nota sebagai primary key dan nomor pesanan sebagai foreign key, ya. Terus untuk isi, ini file detail. Nah, file detail cara membuat tabel atau relasinya yaitu ada nomor pesanan, kode makanan, dan jumlah pesan. Nomor pesanan ini masing-masing dia FK. Karena tadi sudah saya jelaskan bahwa dia berasal dari tabel yang lain. FK. Tapi karena sudah jadi tabel sendiri, ya, maka dia dinyatakan PK atau primary key, ya. Dan selanjutnya ada tabel makanan. Ada kode makanan, nama makanan, satuan harga. Kode makanan sebagai PK, maka dia termasuk file master, ya. Yang terakhir yaitu spesifikasi basis data. Tadi disebutkan bahwa hanya contoh saja, satu untuk master, satu untuk transaksi, dan satu untuk detail. Ini formatnya, nama file, pelanggan, ya, kita ambil dari tabel pelanggan, ya. Medianya hard disk, media penyimpanannya hard disk, isinya yaitu mengenai data pelanggan atau identitas pelanggan. Organisasinya indeks sekuensial, yaitu secara berurutan, secara indeks berurutan. Primary key-nya tadi kode pelanggan. Nah, untuk panjang record sudah saya jelaskan di video sebelumnya bahwa untuk mencari panjang record yaitu dihitung dari lebar yang ada di struktur. Jadi kita harus isi ini dulu baru bisa menghitung panjang record. 6 ditambah 25 yaitu 31, 31 tambah 50 yaitu 81. Satuannya adalah byte. Ya. Untuk panjang record satuannya byte. Selanjutnya jumlah record. Jumlah record karena ini file master, ya, perhitungannya yaitu berbeda dengan file transaksi, ya. Untuk file master itu rumusnya data yang ada sekarang, ya, maksudnya data pelanggan, ya, karena ini tabel pelanggan. Data pelanggan sekarang ditambah
buka kurung pertambahan data per tahunnya dikali umur sistem. Kita hitung ya. Ini karena ini nggak nyata ya, kita kira-kira saja, yaitu jumlah data pelanggan sekarang ada 500 ya. Ada 500 ditambah dengan pertambahan data ini per hari. 10 per hari dikali 5 tahun. Jadi 500 ditambah buka kurung 10 kali 30. Karena ini tahun, maka ini harus tahun. Dijadikan tahun. Jadi kalau dijadikan tahun, 10 per hari dikali 1 bulan tuh ada 30 hari, 1 tahun ada 12. Jadi dikali ya, dan dikali umur sistemnya mau dipakai 5 tahun. Jadi 500 ditambah 18.000, yaitu 18.500 satuannya record untuk jumlah record. Ya. Nah, struktur filenya ada nomor, nama field, jenis, lebar, desimal, keterangan. Yang pertama ada kode pelanggan, jenisnya varchar, lebarnya 6. Desimalnya dikosongkan, keterangannya, maaf ini salah ya, kode pelanggan. Ya. Yang kedua ada nama pelanggan, jenisnya varchar, lebarnya 25 ya. Mungkin ada nama yang lebih panjang dari 25 digit ya. Lebarnya kosong. Keterangannya nama pelanggan. Terus yang ketiga nama fieldnya. Nama field ini sama dengan nama atribut ya. Ada alamat pelanggan, jenisnya varchar, lebarnya 50, desimalnya 0. Keterangannya alamat pelanggan. 50 ini mengantisipasi apabila alamatnya di gang-gang. Banyak gangnya, jadi mengantisipasi itu kita letakkan lebarnya lebih panjang. Nah, itu untuk spek basis data untuk file master. Nah, ini untuk transaksi, contohnya nama filenya pesanan, medianya hard disk, isinya data pesanan pelanggan, organisasinya indeks sekuensial, primary key-nya nomor pesanan, no PSN, panjang recordnya dihitung dari lebar 6 tambah 10, 16, ditambah 6, 22 byte. Jumlah recordnya, nah untuk mencari jumlah record transaksi yaitu frekuensi dikali umur sistem. Begini cara menghitungnya. Contohnya misalkan asumsinya bahwa transaksi pesanannya itu ada 100 per hari. Frekuensinya 100 per hari dikali umur sistem. Umur sistemnya 5 tahun. Ya. Jadi karena ini tahun, ini harus jadikan tahun. Jadi 100 dikali 30 hari per bulan dikali 12 bulan per tahun dikali 5, yaitu 180.000 record. Selanjutnya untuk struktur file ya. Ada nomor pesanan, jenisnya teks, lebarnya 6, desimalnya 0, keterangannya nomor pesanan. Untuk nama yang kedua yaitu tanggal, jenisnya date karena tanggal ya, date atau the time, lebarnya 10. 10 ini kalau dia menggunakan format DD, strip atau garis miring, MM, strip atau garis miring, Y-nya 4. Misalkan 20 garis miring 02 garis miring 2012 misalkan. Ya. Tetapi kalau dia menggunakan format DD, strip, MM, strip, YY, berarti contohnya 20 garis miring 02 garis miring 12 2012, berarti diambil ujungnya 12 ya. Terus nama fieldnya yang ketiga sesuai dengan ini ya, sesuai dengan ini ya. Ada nama pesanan, tanggal pesanan, kode pelanggan. Boleh juga sesuai dengan LRS-nya. Ini nama pesanan, tanggal pesanan, kode pelanggan. Ya, sesuai dengan itu.
Ada kode pelanggan, jenisnya teks, lebarnya 6. Lebar ini dan ini harus sama dengan file aslinya, yaitu yang di sini. Harus sesuai bahwa kode pelanggan itu jenisnya varchar, lebarnya 6. Ya, varchar ini harusnya, ya. Keterangannya kode pelanggan. Nah, untuk file detail, contohnya di sini nama filenya isi, medianya hard disk, isinya detail pesanan. Organisasinya indeks sekuensial, primary key-nya nomor pesanan plus, karena ada 2 primary key-nya tadi, yaitu nomor pesanan dan kode makanan, jadi penulisannya seperti ini. Nomor pesanan plus kode makanan. Panjang recordnya kita hitung dari lebarnya 6 tambah 6, 12, 12 tambah 10, 22. Jadi 22 byte. Jumlah recordnya yaitu untuk file detail, jumlah record file transaksi dikali item data. Begini maksudnya. Jumlah record file transaksi, ini kan isi ini hubungan antara pesanan dan makanan. Ya, makanan itu file master dan transaksinya adalah file pesanan. Jadi, jumlah record file transaksi adalah jumlah record file pesanannya. Kita lihat berapa. Yang pesanan tadi kita cari yaitu 180.000 record. Jadi 180.000 record dikali item data, yaitu item rata-rata ya, rata-rata item makanan yang ada di pesanan. Berapa item makanannya ada di pesanan rata-ratanya. Di sini dihitung ada 10 item. Ya. Jadi hasilnya 1.800.000 record. Struktur filenya sesuai dengan LRS atau sesuai dengan tabelnya, ada nomor pesanan, jenisnya teks, lebarnya 6, nomor pesanan, kode makanan, jenisnya teks, lebarnya 6, keterangannya kode makanan, jumlah pesan. Jumlah pesan ini karena berbentuk angka ya, 20, bisa 30, bisa 50, maka jenisnya number atau integer. Lebarnya bisa ditulis 10. Keterangannya jumlah pesanan.